Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mamero Official. Kali ini saya akan bahas latihan penilaian akhir semester ganjil yang kemarin ditugaskan. Oke, saya bahas nggak semuanya ya. Yang pertama kita bahas nomor 2. Jika nilai Y sama dengan 2 dan 5X min 7 sama dengan 6, maka nilai X adalah, itu silakan kalian sambil buka latihan matematika pra-UAS ganjil yang kemarin. Oke. Y sama dengan 2, sedangkan 5X dikurang 7Y sama dengan 6. Nah, di sini kan diketahui Y-nya sama dengan 2 ya. Berarti kita ganti Y-nya di sini dengan angka 2. Berarti 5X min 7 kali 2 sama dengan 6. Berarti 5X min 14 sama dengan 6. Berarti 5X sama dengan 6. Min 14-nya kita pindahkan jadi plus 14. Berarti 5X sama dengan 20. Maka X-nya adalah 20 dibagi 5, yaitu 4. Oke. Nah, di nomor 4 itu juga sama, yang diketahui adalah nilai X-nya sama dengan 8. Jadi nanti yang diganti adalah nilai X-nya menjadi 8. Nomor 3, jika jumlah dua bilangan adalah 22 dan selisih keduanya adalah 7. Ya, jumlah. Kita misalkan bilangan satunya itu X, bilangan 2-nya itu Y. Maka kalau dia bilang jumlah dua bilangan adalah 22, berarti X ditambah Y sama dengan 22. Selisih keduanya, berarti selisih itu X kurang Y sama dengan 7. Nah, tinggal kalian cari di pilihannya mana yang hasilnya seperti ini. Oke, nomor 5. Berikut yang merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ingat ya, pertidaksamaan itu dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, tinggal kalian lihat di pilihannya mana yang dua-duanya merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi yang menggunakan tanda pertidaksamaan yang mana? Terus kalian lihat lagi mana yang variabelnya ada 2, berarti di situ ada X, ada Y. Ya, silakan dipilih yang teliti ya. Nomor 6, X dan Y penyelesaian dari sistem persamaan linier 2X tambah Y sama dengan 5 dan 3X min 2Y sama dengan 4. Yang ditanya adalah nilai X ditambah Y. Berarti kita gunakan eliminasi dan substitusi dari dua persamaan. 2X plus Y sama dengan 5 dan 3X min 2Y sama dengan 4. Nah, kita eliminasi, misalkan di sini yang kita eliminasi adalah X-nya. Lihat. Jadi yang kita lihat adalah angka di depan X, atasnya 2, bawahnya 3. Kita kalikan kebalikannya, sila. Yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Kita kalikan seluruhnya dari depan sampai belakang dikali 3. 2 kali 3, 6X. Ditambah 1Y kali 3, 3Y. Sama dengan 5 kali 3, 15. 3 kali 2, 6X. Min 2 kali 2, min 4. 4 kali 2, 8. Supaya 6X sama 6X ini habis, maka harus dikurang. 3 dikurang min 4. 3 dikurang min 4, maka yang dihitungnya adalah jadi ditambah, yaitu 7Y sama dengan 15 dikurang 8, yaitu 7. Maka Y-nya adalah 7 dibagi 7, yaitu 1. Kita dapat nilai Y-nya. Lalu kita pilih nih salah satu persamaan, mau persamaan yang atas atau yang bawah. Nah, ada 2, kita pilih yang angkanya lebih mudah. Kita pakai yang atas. 2X ditambah Y sama dengan 5. Tadi ketemu Y-nya berapa? 1. Maka yang kita ganti di sini adalah Y-nya. Kalau di sini ketemunya X, maka yang diganti X-nya sesuai dengan hasilnya. Y sama dengan 1, berarti 2X ditambah Y-nya kita ganti 1 sama dengan 5. Maka 2X sama dengan 5 dikurang 1. Berarti 2X sama dengan 4, maka X-nya adalah 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, pertanyaannya adalah nilai X ditambah Y. X-nya berapa? 2.
Y-nya berapa? 1. Berarti 2 tambah 1 adalah 3. Oke, nomor 7. Nomor 7, pada gambar berikut yang merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier X kurang dari sama dengan 4 adalah, ya, ingat ya, koordinat kartesius, ini X, ini Y. Dilihat. Nah, dia bilang di situ X kurang dari sama dengan 4. X berarti ada di sumbu X 4. Misalkan di sini kita buat aja garis lurus, ini 4. Nah, X kurang dari 4. Kalau kurang dari 4 itu, ini kan artinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, semakin besar. Kalau dia bilang X kurang dari 4, kurang dari 4 berarti ada di kanan garis atau di kiri garis? Ya, berarti di sebelumnya 4, maka DP-nya adalah di sini. Kurang dari 4, maka ini bukan, kita arsir. Kalau misalkan soalnya Y lebih dari 6, maka kita gambar ini X nih, Y berarti ada di sumbu Y, kita buat 6 garis. Nah, lebih dari 6 itu di bawah garis atau di atas garis? Lebih dari 6 berarti di atas garis, maka daerah penyelesaiannya di atasnya, dan yang ini kita arsir karena bukan daerahnya. Seperti itu, oke? Nah, nomor 8. Nomor 8, pada gambar berikut yang merupakan daerah penyelesaian 2x ditambah 5y lebih dari sama dengan 10. 2x ditambah 5y lebih dari sama dengan 10. Nah, berarti kita nyari titik potongnya dulu, titiknya. Nah, misalkan kemarin x-nya 0, berarti koordinatnya adalah x-nya 0, y-nya 10 bagi 5, 2. Tutup Y-nya, berarti X-nya adalah 10 bagi 2, yaitu 5, Y-nya 0. Baru kita gambar di koordinat kartesiusnya, jangan kebalik X dan Y-nya. Koordinat itu X, Y, X dulu baru Y. Lihat X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 2-nya ada di sumbu Y. X-nya 5, Y-nya 0. Berarti 5-nya ada di sumbu X. Misalkan di sini. Kita garis. Nah, menentukan arsirannya gimana? Kita ganti 2x ditambah 5y lebih dari sama dengan 10, jadi 0 lebih dari sama dengan 10. Jadi kita ganti x-nya 0 dan y-nya 0, maka hasilnya 0 lebih dari 10. 0 lebih dari 10 itu benar atau salah? Salah. Maka kalau salah, arsirannya ke arah 0 atau di bawah garis. Ke arah 0, maka daerah penyelesaiannya di atasnya. Tapi kalau dia bernilai benar, maka arsirnya ke atas. Silakan lihat lagi di materi tentang program linier, ada videonya dan ada modulnya juga ya. Oke. Nomor 9 juga sama. Nah, nomor 9 tuh dibalik ya. Nomor 9 yang diketahui adalah gambarnya. X, ini Y. Ini 7, ini min 4. Ini daerah penyelesaian. Nah, nomor 9 dibalik, ya diketahui adalah gambarnya, ditanya pertidaksamaannya. Ingat ya, berarti yang di sumbu Y jadi nilai X, yang di sumbu X jadi nilai Y. Ingat, berarti 7X berapa? Min 4Y sama dengan kali 7 kali min 4, min 28. Nah, ini kan pertidaksamaan. Berarti kita ganti tandanya di sini, jangan sama dengan. Gimana cara nentuinnya? Kita uji 0 sama min 28. Lihat arsirannya ke arah 0 atau berlawanan? Berlawanan, bukan ke arah 0. Berarti dia bernilai benar karena 0-nya tidak diarsir ke arah 0. Berarti 0 dan min 28 supaya tandanya benar kurang dari atau lebih dari? 0 lebih dari min 28 supaya bernilai benar. Maka pertidaksamaan yang sesuai adalah 7x min 4y lebih dari sama dengan min 28. Yang
B. Nah, nomor 10. Nomor 10 kita gambar dulu. X plus Y kurang dari sama dengan 5. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita buat dulu titik potongnya. Tutup X-nya berarti 0, Y-nya 5. Tutup Y-nya berarti X-nya 5,0. Yang ini tutup X-nya berarti 0,6. Tutup Y-nya berarti 4,12 bagi 3, 4-nya 0. Nah, kita gambar X dan Y. 5,5, X-nya 5, Y-nya 5. Hubungkan. Kita ganti 0 kurang dari sama dengan 5. 0 kurang dari 5, benar atau salah? Benar, berarti kita arsirnya ke atasnya. Terus gambar yang kedua, 0,6, 6-nya di Y, 4,0, 4-nya di X. Hubungkan. Nah, uji lagi, 0 kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari sama dengan 12, benar atau salah? Benar, sehingga arsirnya juga ke atas, jangankan 0. Nah, ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, berarti kita arsir sumbu Y-nya dan arsir sumbu X-nya, jangan lupa. Nah, mana daerah yang bersih? Daerah yang bersih yang tidak kena arsir adalah di sini, DP. Maka jawaban yang benar adalah daerah penyelesaiannya ditunjukkan oleh nomor 1. Iya. Oke. Selanjutnya nomor 11. Nomor 11 ada gambarnya seperti ini. 3, 4, 6, 2. Nah, daerah yang diarsir di sini. Nah, kalau di situ dia sistem pertidaksamaan linier untuk daerah yang diarsir. Ya, jadi daerah yang diarsirnya di sini, berarti kita tulis sendiri aja di situ. Daerah yang diarsir kamu coret di soalnya situ, kamu tulis ini DP. Nah, kamu arsir sendiri nih, arsirnya berarti keluar ini juga ke sini. Jadi kita anggap di sini dia daerah yang bersih, yaitu DP-nya. Ya, jadi yang diarsir itu merupakan daerah penyelesaian. Jadi kita bikin sendiri DP di daerah yang diarsir itu. Nah, kita lihat garisnya. Garis ini angkanya 6 dan 2, maka persamaannya adalah 6X ditambah 2Y sama dengan 6 kali 2, 12. Terus yang ini 3 dan 4, garisnya lihat angka 3 dan 4, berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 3 kali 4 juga, 12. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan, dibagi 2. Jadi 3X ditambah Y sama dengan 6. Berarti persamaannya adalah 2 ini. Nah, tapi kan di sini pertidaksamaan. Jadi tinggal kita tentuin arsirannya nih, pertidaksamaannya. Lihat garis yang 6 dan 2. 6 yang 2 arsirannya ke luar, berarti bukan ke 0. Berarti bernilai benar. Supaya benar, 0 dan 6 tandanya adalah kurang dari 0, kurang dari 6. Nah, yang ini 3 dan 4, lihat garis ini kita sudah buat arsirannya ke bawah, berarti ke arah 0. Maka 0 sama 12 bernilai salah, karena arsirannya ke arah 0. Supaya dia salah, maka tandanya adalah lebih dari. Maka pertidaksamaan yang sesuai untuk gambar tersebut adalah 3X ditambah Y sama dengan 6, kurang dari sama dengan 6. 3X ditambah 4Y
lebih dari sama dengan 12, jangan lupa ditambahkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka jawabannya di situ adalah, situ dihubungkan dengan tanda koma ya, nulisnya ke samping. 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 12. Tidak berurutan, tidak apa-apa, yang penting memuat ini semua. Berarti jawabannya yang C ya. Oke. Lalu nomor 12. Nomor 12. Di situ soal cerita, bentuknya adalah pedagang teh. Pedagang teh mempunyai lemari yang hanya cukup ditempati untuk 40 box. Teh A dibeli dengan harga 6.000 setiap box dan teh B dibeli dengan harga 8.000 setiap box. Jika pedagang tersebut mempunyai modal 300.000 untuk membeli X box teh A dan Y box teh B, maka sistem pertidaksamaannya adalah, berarti kita membuat model matematika. Nah, barangnya kita lihat. Barangnya di situ membicarakan tentang apa? Teh. Ada teh A dan teh B. Kita misalkan teh A-nya sebagai X, teh B-nya sebagai Y. Sini tersedia atau jumlahnya. Oke. Terus ngomongin apa lagi? Pedagang teh mempunyai lemari yang hanya cukup ditempati, berarti daya tampungnya hanya 40 box, berarti di jumlahnya 40 box. Diisi oleh X dan Y atau teh A dan teh B. Lalu bicarakan lagi dia harga beli teh A adalah 6.000 dan teh B adalah 8.000 dengan modal, berarti jumlah modalnya adalah 300.000. Nah, kita buatlah modelnya dari cerita ini. Disusun ke bawah, berarti X ditambah Y kurang dari 40. Kenapa kurang dari? Karena dia bilang hanya cukup ditempati oleh 40 box, sehingga tidak boleh lebih dari 40, maka kurang dari. Terus yang ini 6.000X ditambah 8.000Y kurang dari 300.000. Dia juga kurang dari karena modal yang tersedia hanya 300.000, berarti tidak boleh lebih dari 300.000. Kita sederhanakan, coret bagi 1000, nolnya coret 3. Sederhanakan lagi boleh di situ karena pilihannya angkanya lebih sederhana. 6, 8 bisa kita bagi 2, yaitu 3X ditambah 4Y kurang dari 150. Ini kita tulis lagi, X plus Y kurang dari 40. Jangan lupa tambahkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka ini adalah model atau pertidaksamaan yang sesuai dari permasalahan tersebut. Nah, lanjut. Nomor 13. Nomor 13 itu kita diketahui daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian. Nah, di sini dia ada daerah seperti ini. Ini 5, ini 5, ini 6, ini 3. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya, DP-nya. Oke, dengan fungsi tujuannya Z sama dengan 3X ditambah 5Y. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Nah, berarti kita cari nilai optimum ya di situ. Nah, daerah penyelesaian kan udah ada. Kita beri nama titik-titik pojoknya yang mengelilingi daerah penyelesaian. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kita buat titik A 0,3. Nah, di sini titik B 0,0, titik C 5,0 dan titik D-nya belum ada. Dengan fungsi tujuan 3X ditambah 5Y. Nah, nyari titik D-nya dulu, berarti kita eliminasi, substitusi dari gambar itu. Kita buat persamaannya. 5X ditambah 5Y sama dengan 25. 5 kali 5, 3 dan 6,
3x ditambah 6y sama dengan 3 kali 6, 18. Nah, kita sederhanakan, kita samakan, berarti kita kali, jadi kita eliminasi x nya aja, berarti atas kali 3, bawah kali 5. Kita kalikan semuanya, atas kali 3 berarti 15x ditambah 15y sama dengan 75. Yang bawah semua kali 5 berarti 15x ditambah 30y sama dengan 90. Kita supaya habis 15x dan 15x berarti dikurang. 15 dikurang 30 min 15, 75 dikurang 90 min 15. Berarti x y-nya adalah min 15 dibagi min 15 itu 1. Min bagi min positif. Dapat y-nya 1. Kita pilih lagi, ambil satu persamaan. Kita pakai yang bawah aja, angkanya lebih kecil. 3x ditambah 6y sama dengan 18. Ganti y-nya dengan 1. Berarti 3x ditambah 6 dikali 1 sama dengan 18. 3x sama dengan 18. 6 kali 1 6. Pindahkan min 6. Berarti 3x sama dengan 12. Maka x-nya adalah 12 dibagi 3 yaitu 4. Berarti koordinat titik D adalah 4,1. X dulu baru Y. Titik D-nya adalah 4,1. Nah, baru kita substitusi ke fungsi tujuannya, yaitu 3x tambah 5y. Koordinat itu x, y. Berarti ini x-nya 0, y-nya 3. X-nya 0, y-nya 0, x-nya 5, y-nya 0, x-nya 4, y-nya 1. Kita ganti ke sini. 3x berarti 3 kali x-nya 0 ditambah 5 kali y-nya 3. 3 kali 0, 0 ditambah 15. Yang ini 0 ditambah 0 pasti hasilnya 0. Ini x-nya 3 kali x-nya 5 ditambah 5 kali 0 yaitu 15 juga. Ini 3 kali 4 ditambah 5 kali y-nya 1. 3 kali 4 12 ditambah 5 yaitu 17. Nah, dari jumlah ini kita lihat pertanyaannya adalah tentukan nilai maksimum, berarti cari yang paling besar, maka hasilnya adalah 17. Nomor 14. Nomor 14 juga sama. Di situ titiknya sudah ada. Nomor 14 di situ titiknya udah ada, tinggal kita tulis. Titik A di situ 2,0. Titik B 5,1. Titik C 6,3. Titik D 4,4. Titik E 0,2. Nah, dengan fungsi tujuannya adalah 2x ditambah y. Ya, tinggal kita ganti x-nya 2, y-nya 0. 2 kali x-nya 2 ditambah y-nya 0. Itu 4. 2 kali x-nya 5 ditambah y-nya 1. 10 tambah 1, 11. 2 kali x-nya 6 ditambah y-nya 3, berarti 12 tambah 3, 15. 2 kali 4 ditambah 4. 2 kali 4, 8 tambah 4, 12. 2 kali 0 ditambah y-nya 2, berarti 2. Nah, yang ditanya adalah nilai minimum, berarti cari angka yang paling kecil yaitu 2. Nilai minimum. Oke. Nomor 15 itu model sama seperti nomor 12 dan contoh-contoh di program ini ya. Nomor 16 juga sama. Kita langsung ke nomor 17. Oke, dua suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 4, 9, 16. Lihat polanya. Ini merupakan bilangan kuadrat. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti setelahnya adalah 5 kuadrat, yaitu 25. Dan setelahnya lagi 6 kuadrat, yaitu 36. Nomor 18.
suatu barisan 4, 5, 9, 14, 23. Dua suku berikutnya adalah, lihat polanya, ada enggak? 4 ke 5, 5 ke 9, 9 ke 14, apakah bertambahnya sama? Beda. Kemarin kita tulis ada namanya pola bilangan Fibonacci, yaitu 4, 5, 5 tambah 4, 9, 9 tambah 5, 14, 14 tambah 9, 23, berarti 23 tambah 14, yaitu 37, 37 tambah lagi 23, yaitu 60. Maka jawabannya adalah 37 dan 60. Nah, nomor 19. Nomor 19, suku ke-30 dari barisan aritmatika. Nah, ingat, aritmatika dan geometri. Kalau aritmatika namanya beda, yaitu perbedaannya selalu sama atau bertambahnya sama. Berarti B sama dengan U2 kurang U1. Tapi kalau geometri namanya rasio atau perbandingannya yang sama. Nah, kita lihat di sini. Dia bilang di situ aritmatika, suku ke-30. Kita tentukan dulu A itu suku pertama 2, B itu bedanya berarti 5 kurang 2, 3, 8 kurang 5 juga 3 sama. Nah, N-nya adalah 30. Yang ditanya suku dibedakan ya, ada suku, ada jumlah. Suku itu berarti UN, kalau jumlah berarti pakai rumus SN. Nah, ditanya adalah suku ke-30 berarti U30. Rumusnya UN, A ditambah N min 1 kali B. Yang ditanya U ke-30, tinggal kita masukkan A-nya 2, ditambah N-nya 30, dikurang 1, bedanya 3. Berarti 2 ditambah 29 dikali 3. Berarti 2 ditambah, ingat ini kita kalikan dulu, jangan ditambah depannya. 29 kali 3-nya dulu berapa? 87 ya. Berarti 87 tambah 2 adalah 89. Oke. Nah, nomor 20. Nomor 20. Suatu barisan aritmatika mempunyai suku pertama berarti A 12. Suku kelima berarti U5 adalah 44. Dengan demikian bedanya yang ditanya beda. Nah, gimana caranya? Sedangkan kita taunya rumusnya UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Nah, dari yang diketahui adalah U5, kita tulis di sini U5 sama dengan, kita ganti A-nya 12 ditambah N-nya berarti 5 kurang 1, bedanya belum tahu. U5 hasilnya berapa? 44, berarti sama dengan 44. Tinggal kita tulis 12, hitung 5 kali 1, 5 kurang 1, 4 kali B, 4B sama dengan 44. Berarti 4B sama dengan 44, pindahkan 12-nya. Berarti 4B sama dengan 32, maka B-nya adalah 32 dibagi 4, yaitu 8. Maka bedanya adalah 8. Nah, nomor 21. Suku kelima dari suatu barisan dengan rumus UN sama dengan 2 dikali min 3 pangkat N min 1. Nah, kalau rumusnya sudah ada, tinggal kita ganti N min 1. Yang ditanya adalah suku kelima, berarti U5. Berarti N-nya kita ganti dengan 5. 2 kali min 3, pangkatnya 5 kurang 1. 2 kali min 3 pangkat 4. Ingat ya, ini dipangkatkan dulu. Berarti 2 kali min 3 pangkat 4, berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Kalau pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Tinggal 22 kali 81, yaitu 162. Seperti itu. Nah, kalau ditanya suku ke-7, berarti N-nya nanti diganti dengan 7. Kalau rumusnya udah ada. Jadi menyesuaikan aja N-nya, ditanya N keberapa. Nomor 22 itu jumlah. 22 yaitu jumlah
10, 20 suku pertama dari 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13. Nah, kita lihat. Dia jumlah, berarti pakai rumus SN. Tulis dulu suku pertamanya 4, bedanya 4 ke 7 bertambah berapa? 3. 7 ke 10 bertambah 3, 3, 3 terus. Berarti dia adalah baris deret aritmatika. Maka rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Ya, ini rumusnya tulis dulu. Nah, yang ditanya adalah jumlah 20 suku pertama. Berarti S 20. N-nya kita ganti 20 bagi 2. 2 kali A-nya 4 ditambah N-nya 20 kurang 1, bedanya 3. Kita hitung, 20 bagi 2, 10. 2 kali 4, 8 ditambah 20 kurang 1, 19. Kalikan 19 dengan 3, yaitu 57. Berarti 10 dikali, baru jumlahkan dulu, 57 tambah 8, 65. 65 kali 10, yaitu 650. Oke, lanjut. Nomor 23. Suku ketiga berarti U3 sama dengan dan suku ke-6 dari suatu deret aritmatika berturut-turut adalah 8 dan 17. Berarti U3-nya 8 dan U6-nya 17. Tulis dulu. Jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah, nah, yang diketahui yang seperti ini kita harus cari A-nya dulu, harus cari B-nya dulu. Nah, gimana caranya? Kita pakai rumus UN. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Diketahui U3. Berarti A ditambah N-nya ganti 3. 3 kurang 1, 2. B sama dengan 8. U6 berarti A ditambah 6 kurang 1, 5B sama dengan 17. Nah, dieliminasi, A kurang A habis, 2 kurang 5 min 3B, 8 dikurang 17, 9, min 9. Berarti B-nya min 9 dibagi min 3, yaitu 3. Nah, cari A-nya. A-nya pilih salah satu persamaan ini. Pakai yang atas yang lebih kecil angkanya. A ditambah 2B sama dengan 8. B-nya 3. Berarti A ditambah 2 kali 3 sama dengan 8. A tambah 6 sama dengan 8. Maka A-nya 8 dikurang 6, yaitu 2. Udah ada A-nya 2 dan B-nya 3. Yang ditanya adalah jumlah 8 suku pertama. Jumlah berarti pakai rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. N per 2. Yang ditanya jumlah 8, berarti S 8. 8 dibagi 2. 2 kali A-nya 2 ditambah N-nya 8 kurang 1, bedanya 3. 8 bagi 2, 4. 2 kali 2, 4. Ditambah 8 kurang 1, 7 kali 3, 21. Berarti 4 dikali 25, yaitu 100. Nomor 24. Rasio dari barisan geometri. Nah, kalau geometri namanya rasio, yaitu perbandingan. Ada 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. R sama dengan U2 dibagi U1. Jadi barisan yang belakangnya dibagi depannya. Berarti jangan 4 bagi 12, tapi 12 dibagi 4. Dan kebalik. 12 bagi 4 yaitu 3. Kecuali kalau barisannya 108, 36, 12, dan seterusnya, maka rasionya 36 dibagi 108, yaitu 1/3. Nomor 25. Diketahui barisan geometri
geometri, yaitu dengan suku ke-4 12 dan suku ke-7 324. Yang ditanya rasionya. Rumus geometri barisan geometri UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Diketahui U4 berarti U4 A dikali R pangkatnya 4 kurang 1 sama dengan 12. Berarti A kali R pangkat 3 sama dengan 12. Kita bentuk jadi R jadi A sama dengan 12 dibagi R pangkat 3. Terus diketahui lagi U7. U7 berarti A dikali R pangkatnya 7 kurang 1 sama dengan 324. A kali R pangkat 6 sama dengan 324. Nah, tadi kita dapat persamaan A sama dengan 12 dibagi R pangkat 3. Kita ganti A-nya di sini jadi 12 per R pangkat 3 dikali R pangkat 6 sama dengan 324. Kita bagi R pangkat 6 bagi R pangkat 3. Pembagian pangkat, pangkatnya dikurang. 6 kurang 3, 3. Berarti tinggal 12 dikali R pangkat 3 sama dengan 324. Maka R pangkat 3 sama dengan 324 dibagi 12. 324 dibagi 12 yaitu 27. Maka R sama dengan ini ada pangkat 3, akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Pangkat 3 tuh berarti angka berapa yang kalau kita kalikan dia sebanyak 3 kali, berulang 3 kali hasilnya 27. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9 kali 3 27. Maka R-nya adalah 3. Nah, nomor 26 itu sisipan. Ya. Di antara bilangan 2 dan 65 disisipkan 8 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika. Nah, rumusnya itu beda sama dengan Q dikurang P dibagi K ditambah 1. Suku terakhir dikurang suku pertama dibagi K-nya itu banyak sisipannya ditambah 1. 2 dan 65 berarti Q-nya 65 dikurang P-nya 2 dibagi K-nya disisipkan 8 bilangan berarti 8 ditambah 1. 65 kurang 2 adalah 63 dibagi 9. Maka bedanya adalah 7. Oke, itu untuk soal yang pilihan ganda. Sekarang kita ke soal esainya. Soal yang esainya untuk nomor 1 itu pembahasannya sama seperti soal di pilihan ganda nomor 14 tadi. Jadi titiknya sudah ada, tinggal kalian masukkan ke fungsinya. Nah, lalu saya bahas nomor 5-nya dulu. Nomor 5. Nah, nomor 5-nya seutas tali dibagi menjadi 5 bagian. Panjangnya membentuk barisan geometri. Berarti tali nih dipotong jadi 5 bagian. Ada U1, U2, U3, U4. Jika tali yang pendek ada U1 sampai dengan U5 ya. Nah, terus dia bilang jika tali terpendek itu berarti U1 sama dengan A atau suku pertama yaitu 10 cm. Dan tali paling panjang adalah suku kelima yaitu 160. Nah, yang ditanya adalah tentukan panjang tali semula. Oke, geometri, dia bilang geometri. Rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Berarti kita ganti di sini U5
untuk mencari rasionya, berarti U5 A-nya 10 dikali R-nya belum ada, N-nya 5 kurang 1 sama dengan 160. Maka 10 dikali R pangkat 4 sama dengan 160. R pangkat 4 160 dibagi 10, maka R pangkat 4 adalah 16, sehingga R-nya akar pangkat 4 dari 16. Berapa kalau dikalikan 4 kali berulang hasilnya 16? Yaitu 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 16. Maka rasionya adalah 2. Nah, ini baru mencari rasio. Yang ditanya adalah panjang tali semula. Kalau panjang tali semula artinya ini ada tali dipotong-potong jadi 5. Berarti ada U1, U2, U3, U4, U5. Nah, kalau ditanya panjang tali semula berarti kita gabungkan lagi potongan-potongan tadi menjadi U1 tambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5, atau disebut dengan deret geometri. Nah, deret geometri rumusnya ada 2. Untuk yang XR-nya lebih dari 1, rumusnya yang mana? R-nya kurang dari 1, kita pakai rumus yang mana? Ya, karena rasionya lebih dari 1, berarti kita pakai rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R kurang 1. Jadi ini diperhatikan ya penggunaan rumusnya juga. Karena rasionya 2 itu lebih dari 1, berarti kita pakai rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 kurang R min 1. Oke, yang ditanya berarti S5, karena tadi potongannya dibagi 5. A-nya kita ganti 10, R-nya 2, pangkat 5 kurang 1 dibagi 2 kurang 1. Berarti 10 dikali 2 pangkat 5, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1, 1. Berarti 10 dikali 31, yaitu 310. Ini adalah nomor 5. Oke, lanjut. Nomor 6. Nomor 6 juga sama, utas tali dipotong menjadi 5 bagian. Berarti ada U1, U2, U3, U4, U5. Tapi di sini adalah barisan deret aritmatika. Oke. Nah, dia bilang potongan pertama berarti A-nya atau U1 adalah 12. Dan potongan terakhir berarti U5 sama dengan 24. Ditanya panjang tali semula, berarti sama seperti tadi jumlah. Tapi karena di sini aritmatika berarti kita cari bedanya dulu. Rumusnya kan UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Maka A-nya 12 ditambah, diketahui U5 berarti N-nya 5 kurang 1 kali B sama dengan 24. 12 ditambah 4B sama dengan 24, berarti 4B sama dengan 24 kurang 12, maka B-nya adalah 12 dibagi 4, yaitu 3. Nah, ditanya Sn deret, berarti rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Yang ditanya S5, jumlah tali semula, berarti N-nya 5 bagi 2, 2 kali A-nya 12 ditambah N-nya 5 kurang 1, bedanya 3. 5 bagi 2 kan pecahan, kita biarkan dulu. 5 per 2, 2 kali 12, 24 ditambah 5 kurang 1, 4 kali 3, 12. 5 per 2 dikali 24 tambah 12, yaitu 36. Nah, kita bisa sederhanain 36 bagi 2, yaitu 18. Tinggal 18 kali 5, yaitu 90. Maka panjang tali mula-mula adalah 90 cm. Oke. Nah, tinggal final yang soal nomor 2, 3, dan 4 itu poinnya lumayan ya.
Contohnya juga ada di program linear. Oke, kita bahas nomor 2, 3, 4. Jadi di situ gunakan permasalahan berikut untuk mengerjakan soal nomor 1, nomor 2 sampai 4 ya. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama kita baca dulu. Suatu area parkir mempunyai luas 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung daerah parkir maksimum 200 kendaraan. Biaya parkirnya 1000 per jam untuk mobil kecil dan mobil besar 2000 per jam. Dalam 1 jam daerah parkir terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang. Nomor 2, buatlah model matematika berdasarkan permasalahan di atas. Jadi nomor 2 itu kita cuma dibuat modelnya doang. Nah, kita buat tabel. Tadi ngomongin apa sih dia? Ngomongin mobil. Berarti jenis, ngomongin parkiran, di sini ada jenis mobil. Yaitu ada mobil kecil dan ada mobil besar. Kita misalkan mobil kecilnya X, mobil besarnya Y. Sini tersedia atau jumlahnya. Oke, terus ngomongin apa lagi? Luas lahan. Oke. Luas lahan parkirnya untuk mobil kecil 4 meter persegi, mobil besar 20 meter persegi, dan tersedianya adalah 1760 meter persegi. Lalu ngomongin dia daya tampung. Daya tampung daerah parkir maksimum tersedianya 200, diisi oleh X dan Y, dan biaya parkir yaitu mobil kecilnya 1000 per jam, mobil besarnya 2000 per jam, tidak ada jumlahnya. Nah, jadi kita buat modelnya. Modelnya adalah kita susun ke bawah, berarti 4X ditambah 20Y 1760 kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena dia bilang lahan yang tersedia 1760, berarti tidak boleh lebih dari situ. Maka kurang dari. Kita sederhanakan, bisa dibagi 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan bagi 4, berarti 40. Terus model yang ini X ditambah Y kurang dari 200. Kurang dari juga kenapa? Karena dia bilang daya tampung maksimum 200 kendaraan. Jadi paling banyak 200, sehingga tidak bisa lebih dari 200. Jangan lupa ditambahkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 karena membicarakan jumlah, berarti hasilnya positif. Dan biaya parkir nih yang tidak ada jumlahnya namanya fungsi tujuan atau Z, sama dengan 1000X ditambah 20Y. Ini adalah model matematika atau jawaban dari nomor 2 sampai sini. Nah, nomor 3 ditanya daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian berarti kita gambar. Kita gambar berdasarkan model yang tadi sudah kita buat ini. Ya. Nah, kita cari titik potongnya dulu. Sini kita lanjutkan. Misalkan X-nya 0, berarti 0,440 bagi 5 itu 88. Tutup Y-nya berarti X-nya 440,0. Yang bawah 0, Y-nya 200 dan X-nya 200,0. Dapat titik potong ini kita gambar. Nah, nomor 3 jawabannya adalah seperti ini gambarnya. Oke. 0, sumbu X dan sumbu Y. Jadi angkanya nggak harus sesuai 88 sampai besar gambarnya, yang penting perbandingannya kira-kira aja. Ini kan Y-nya, ini X-nya ya. X, Y, Y-nya 88. Misalkan di sini 88, berarti kira-kira 440 di agak jauh. 440. Oke, kita hubungkan garisnya. Ya. Kita tentukan arsirannya. Ini tadi garisnya adalah X ditambah 5Y sama dengan 440. Kita tentukan arsirannya. Cara menentukan arsirannya gimana?
Kita misalkan tadi 0 kurang dari 440, benar atau salah? Benar. Maka arsirnya jangan ke 0 ke atasnya. Dah, dapat 1. Yang ini 0,200, berarti D-nya 200, kira-kira misalkan di sini 200. X-nya 200, misalkan di sini 200. Nggak mungkin 200 di sini ya, 440 aja di sini, jadi kira-kira aja perbandingannya. Bukan. Ini adalah garis X ditambah Y sama dengan 200. Tentukan arsirannya. 0 kurang dari sama dengan 200. Benar atau salah? Benar. 0 kurang dari 200. Benar. Maka arsirnya juga keluar. Ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, maka kita arsir sumbu Y-nya dan sumbu X-nya. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, di mana? Di sini. Nah, jawaban nomor 3, tentukan daerah penyelesaian, berarti sampai di sini. Daerah penyelesaiannya di situ. Nah, nomor 4-nya tadi fungsi Z-nya adalah 1000X ditambah 2000Y. Oke, nah daerah penyelesaiannya di sini nomor 4, berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh dari parkir tersebut? Nah, kita cari nilai optimumnya. Kita kasih nama titik-titik sudutnya A, B, C, dan D. Kita masukkan ke sininya titiknya X, Y. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Fungsi tujuannya adalah 1000X ditambah 2000Y. A-nya berarti 0, ingat ya sumbu Y, X, Y. Kalau di sini berarti X-nya 0, Y-nya 88. 0,88. B-nya di sini artinya 0,0. C-nya di sini di sumbu X berarti 200,0, dan titik D di sini perpotongan 2 garis. Belum tahu nih kita D-nya. Jadi kita cari dulu, mencari titik D. Kita pakai eliminasi substitusi dari 2 garis ini, yaitu X ditambah Y sama dengan 200 dan X ditambah 5Y sama dengan 440. Ya. Kita kurangi, eliminasi X dengan X habis. 1 dikurang 5Y min 4Y. 200 dikurang 440 min 240, berarti Y-nya adalah min 240 dibagi min 4, yaitu positif 60. Y-nya 60 nih. Kita ambil lagi satu persamaan, pakai yang atas lebih kecil. X tambah Y 200, kita ganti Y-nya dengan 60. X tambah 60 sama dengan 200, berarti X-nya adalah 200 dikurang 60, yaitu 140. Maka koordinat titik D adalah X dulu baru Y, 140,60. Nah, dapatlah di sini D-nya adalah 140,60. Baru kita substitusi ke tujuannya, 1000X ditambah 2000Y. Ingat, ini X, ini Y. Nah, kita ganti di sini berarti 1000 dikali 0, X-nya 0, ditambah 2000 dikali Y-nya 88. 0. 2000 kali 88 196.000. Oke. Terus yang ini 1000 dikali 0 ditambah 2000 dikali 0, itu 0. Ini X-nya 200, 1000 dikali X-nya 200 ditambah 2000 dikali Y-nya 0. 1000 kali 2000, 200.000. Yang ini 1000 kali X-nya 140 ditambah 2000 dikali Y-nya 60. 1000 kali 140, 140.000 ditambah 2000 kali 60, 120.000. Maka jumlahnya adalah 260.000. Nah, pertanyaannya adalah berapakah keuntungan maksimum? Keuntungan maksimum tinggal kita lihat dari hasil ini mana yang paling besar. Yang paling besar adalah 260.000.
maka keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 260.000. Ini adalah jawaban nomor 4. Jadi per langkah ya, kalian kasih nomor di situ. Nomor 2 yang ditanya adalah modelnya, berarti sampai yang model tadi pertidaksamannya doang. Itu nomor 2. Nomor 3, berdasarkan model tentukan daerah penyelesaian. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Tentukan DP di sini. Nah, nomor 4, keuntungan maksimum berarti kita cari nilai optimum, kasih nama titik pojoknya, cari titik yang belum ada, substitusi ke fungsi tujuannya, cari angka yang besar kalau ditanya maksimum. Kalau ditanya minimum, cari angka yang kecil. Oke, itu merupakan pembahasan dari soal latihan prawas kemarin. Selamat mengerjakan soal UAS-nya. Tetap semangat, belajar dari rumah. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.